Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Rizky Nur Amalia, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab badal dalam ilmu nahwu dalam kitab Audhul Manahij. Langsung aja, pengertian badal. Badal merupakan pengganti. Secara istilah, badal adalah atabiul maksudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matbu'ihi. Artinya, lafadz yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa menggunakan perantara antara ia dengan mubdal minhunya. Nah, badal ini termasuk ke dalam bab tawabi, yang mana dalam i'rabnya itu mengikuti yang diikutinya gitu, kata yang diikutinya. Nah, kata yang diikuti dalam badal disebut mubdal minhu. Contohnya, Ja'a Zaidun Muhammadun. Ja'a telah datang, Zaidun salah Muhammad gitu. Maksudnya seperti itu. Zaidun di sini kedudukannya sebagai fa'il dan dia adalah mubdal minhu. Nah, sedangkan Muhammad ini sebagai badalnya, badal menggantikan Zaidun. Kenapa sama-sama rofa? Karena kembali lagi syaratnya itu dia seperti tawabi gitu. Jadi sama gitu, kalau misalnya diikutinya dia harus tanwin ya maka si badalnya juga tanwin. Kalau dia ma'rifat maka badalnya juga ma'rifat, seperti itu. Nah, kedudukannya di sini mubdal minhu kan sebagai fa'il. I'rabnya itu alamat i'rabnya marfu dengan domah karena dia isim mufrad. Dan badalnya juga seperti itu. Dia marfu dan alamat i'rabnya itu dengan domah. Lanjut, yang kedua ada badal ba'at minkul, yang artinya sebagian dari keseluruhan. Nah, fungsi ini dia menggantikan sebagian dari keseluruhan mubdal minhunya. Nah, karena sebagian, maka dia itu berupa hitungan. Jadi cirinya badal ba'at minkul ini berupa hitungan. Contohnya, pada saat rofa ja'al qaumu nisfuhum, telah datang siapa kaum nisfuhum, setengahnya dari mereka gitu. Jadi di sini tuh juga ada ini gitu. Kenapa dia butuh domir? Karena bakal balik lagi ke mubdal minhunya gitu. Setengah. Jadi setengahnya dari siapa? Dari al-qaum itu gitu. Nah, pada saat nasab yaitu ra'aitul qauma nisfahum. Di sini cirinya tuh dia mansubkan karena nasab. Pada saat jar marotu bil qaumi nisfihim, seperti itu. Yang ketiga itu badal istimal, artinya sebagian dalam urusan makna. Nah, dia tuh sama kayak badal ba'at minkul. Cuman kalau ba'at minkul itu berupa hitungan, maksudnya sebagiannya itu hitungan dari apanya gitu, maksudnya berapa gitu. Kalau badal istimal itu dalam urusan makna, jadi sesuatunya gitu, bagian dari sesuatu itu. Contohnya, nafa'ani Zaidun ilmuhu, bermanfaat bagiku Zaidun ilmunya. Jadi yang bermanfaat itu ya ilmunya si Zaid. Jadi bukan ilmu itu adalah Zaid, bukan gitu. Tapi dari bagian dari Zaid itu yaitu ilmunya gitu. Jadi badalnya di sini adalah ilmunya dari Zaid. Nah, si badal istimal ini juga membutuhkan domir yang bakal balik lagi ke mubdal minhunya. Terus yang keempat itu ada badal mubayyin. Mubayyin itu badal penjelas. Ada dibagi ke dalam 3 golongan juga. Itu badal golat, badal nisyan, dan badal idrob. Selanjutnya yang terakhir itu badal mubayyin. Nah, badal penjelas kan dibagi ke dalam 3 kelompok. Jadi fungsinya ini menjelaskan badal itu, badal mubayyin ini. Yang pertama itu ada badal golat, artinya keliru dalam pengucapan. Emang dia itu salah ucap gitu. Contohnya, koma Muhammadun Zaidun, telah berdiri Muhammad. Bukan Muhammad tapi si Zaid gitu. Jadi emang salah ngomong gitu. Nah, yang kedua ada badal nisyan. Badal nisyan itu yang dia itu salah ngomong tapi karena lupa. Nah, contohnya nih, ahoza Zaidun al-jaridata al-haditha, telah mengambil Zaidun koran. Ternyata bukan koran tapi hadis gitu. Terus yang ketiga itu ada badal idrob. Artinya badal idrob itu membalikan hukum. Maksudnya membalikan hukum itu
dia salah ngomong tapi memang karena dia tuh mau mengganti gitu, mau mengganti apa yang diomonginnya itu. Nah contohnya ikroni al-jaridata al-Qur'ana, artinya bacakan aku koran, tapi nggak jadi koran, Al-Quran aja gitu. Nah jadi di badal ini menyimpan makna bal atau lakin, bal tetapi kan. Nah yang sifatnya itu menyusuli kata sebelumnya. Kata sebelumnya apa? Al-jaridah kan, si koran. Jadi dia tuh minta untuk dibacakan Al-Quran bukan koran. Emang karena kemauan dari dirinya dia untuk berubah gitu, untuk menghukumi si Al-Quran bukan lagi al-jaridah. Adapun penjelasan tentang badal yang di luar 4 klasifikasi tadi, yaitu al-qat'u fil badali, yang artinya terpotong di dalam badal. Nah, yang terpotong dalam badal ini ada 2, yaitu marfu, yang kedua itu mansub. Yang marfu itu al-marfu'u ala annahu khobarun lil mubtada'i al-mahzufi. Dia menjadi marfu karena menjadi khobar atas mubtada yang dibuang. Contohnya, nazartu as-sadiqaini fi suqi Zaidun wa Muhammadun. Di sini badalnya itu Zaidun wa Muhammadun. Yang dibadal itu as-sadiqaini. Beda kan? Dia beda gitu. Apa namanya irobnya, yang di sini dia nasab, yang di sini dia rofa gitu. Kenapa dia bisa rofa badalnya nggak nasab? Karena dia menjadi khobar. Nih asalnya nazartu as-sadiqaini fi suqi huma Zaidun wa Muhammadun. Huma di sini mubtada yang dibuang, mahzuf itu dibuang. Jadi dia tuh dibuang. Kenapa dia dibuang? Karena udah terpotong gitu di sini. Sudah terpotong bahwa udah jelas kan, nazartu as-sadiqaini fi suqi. Itu tuh udah kalimat yang jelas lah gitu. Nah, tapi dijelasin lagi Zaidun wa Muhammadun. Zaidun wa Muhammadun itu si as-sadiqaini. Jadi aku telah melihat 2 teman di pasar, yaitu Zaid dan Muhammad. Dia nggak mengikuti mansub karena dia tuh khobar gitu. Asalnya tuh dia tuh khobar gitu. Dan as-sadiqaini ini mubdal minhu. Mubdal minhunya dari fi'il nazartu. Mubdal minhu yang dia nasab karena dia sebagai maf'ul bih gitu. Yang kedua itu al-mansubu ala annahu maf'ulun bih li fi'lin muqaddar, itu akni. Nah, artinya itu dia badal yang menjadi mansub karena dia menjadi maf'ul bih untuk fi'il yang dikira-kirakan. Contohnya itu akni. Akni itu artinya maksudku gitu. Contohnya di sini koma as-sadiqoni amamal ustazu Zaidan wa Aliyan. Telah berdiri 2 teman di depan ustadz. Nah, teman ini nih as-sadiqoni dia sebagai fa'il yang juga dia mubdal minhu. Dan badan itu Zaidan wa Aliyan, dia badal membadali as-sadiqoni. Jadi siapa sih as-sadiqoni itu? Zaidan wa Aliyan. Jadi kalau secara umumnya luasnya itu sama kayak yang marfu, sama-sama menjelaskan gitu loh apa yang dimaksud dalam kata yang dibadalinya itu. Asalnya itu koma as-sadiqoni amamal ustad akni Zaidan wa Aliyan. Jadi telah berdiri 2 teman di depan ustad. Maksudku si ini loh, si siapa? Zaid sama Ali gitu. Dia menjadi maf'ul karena ada fi'il akni di sini, fi'il akni maksudku gitu. Cuman fi'ilnya di sini dikira-kirakan, jadi tidak termasuk gitu. Dikira-kirakan kayak gitu. Jadi dia kenapa dia nggak rofa kedudukannya kayak mubdal minhunya, ya karena dia menjadi maf'ul dari si fi'il ini yang dikira-kirakan. Seperti itu. Sekian materi tentang badal. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan. Jika ada yang berkenan ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Soliha. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada badal mubayyin. Nah, itu ada 3. Di antara ketiga itu bagaimana kita tahu bahwa
dalam satu teks ya. Bagaimana kita tahu itu tuh badal golat atau nisyan ataupun idrop? Terima kasih. Nah, jadi bagaimana cara membedakannya? Membedakannya itu kalau dalam teks kita tidak tahu itu dikelompokkan ke dalam badal golat ataupun nisyan ataupun idrom, kita tidak tahu. Nah, intinya kalau dalam teks itu dalam pengiroban itu pastinya dia masuknya ke badal mubayyin seperti itu. Nah, yang kita tahu itu adalah badal golat ataupun nisyan ataupun idrom itu dalam lisan gitu. Jadi orang yang ngomong itu tahu apakah dia alasannya karena emang dia salah ngomong atau karena dia lupa ataupun emang karena dia pengen ngomong yang lain gitu. Idrop kan membalikan hukum kan, seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kemakrifatan dalam badal itu harus sama? Sekian, terima kasih. Ya, jadi kemakrifatan dalam badal itu nggak harus sama antara mubdal minhu dan badalnya. Intinya harus sama-sama makrifat jika itu memang makrifat gitu. Contohnya, ro'a itu Zaidan Al-Farosa. Nah, di sini mubdal minhunya kan Zaidan ya, mubdal minhu. Sedangkan Al-Farosi itu sebagai badal. Kedudukannya dia sama-sama mansub karena sebagai maf'ul bih gitu. Tapi dalam kenyataannya di sini makrifatnya dia dengan isim alam. Sedangkan ini badalnya itu dia makrifatnya dengan alif lam. Berbeda kan antara isim alam dan alif lam. Yang intinya keduanya itu sama-sama makrifat. Jadi badal itu mengikuti mubdal minhunya. Apabila mubdal minhunya makrifat, maka badalnya juga harus makrifat, seperti itu. Terima kasih. Sekian pembahasan tentang badal. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.